Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mendaftarkan namanya sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi tak menampik sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PSI. Namun menurutnya dukungan ini belum cukup. Jokowi mengungkapkan ia belum turun ke bawah terkait dukungan pada dirinya. Hal ini diungkapkan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Ya, saya belum turun ke bawah sih. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga. Ya 1-2 sudah ada, tapi kan belum cukup. Melihat dukungan dari bawah seperti apa. Karena nanti itu voting online, platformnya kan voting online, jadi memang betul-betul harus dihitung benar, harus berhitung betul. Pemirsa, viral seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak. Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Cuitan Deddy Nurpalaka di laman media sosial X-nya pun menjadi viral. Cuitan itu mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI itu dinilai tidak masuk akal. Sementara terkait hal tersebut, Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Deddy Nurpalaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya melalui media sosial X. Deddy menyebut pernyataan Jokowi penuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah beri teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah kembali memperbolehkan Pemda gelar rapat di hotel dan restoran. Meski begitu, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melarang pejabat di lingkungan Pemprov Jabar rapat di hotel dan memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil mengumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Pemirsa, dilandasi dua perusahaan yang bergerak di sektor media dan memiliki kesamaan nilai. iNews Media Group berkolaborasi dengan Everest Media. Kerjasama ini didasari keinginan Everest Media untuk belajar dari iNews Media Group yang dinilai memiliki pengalaman mumpuni di bidang media. Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilakukan CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dan co-founder Everest Media Grace Tahir di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Kerjasama ini didasari kesamaan visi antara kedua belah pihak, yaitu menjadi media yang memberikan berita atau konten yang kredibel dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tak hanya itu, kerjasama ini juga fokus mengembangkan digital sebagai wujud serius iNews Media Group dan Everest Media berkiprah di ranah digital. Kita harus banyak berkolaborasi, tentunya dengan media-media yang juga kredibel dan juga kreatif. Salah satunya adalah Everest Media. Ini di bawahnya Bu Grace, kita melihat sepak terjangnya sudah sangat luar biasa sekali. Banyak konten-konten yang menarik, yang viral, tapi tidak hanya itu, tapi juga informatif ya. Dan saya pikir value kita sama. We want to empower society, we want to empower brands, dan tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Bahwa pertama-tama kita ingin belajar dari Bu Angela dan juga IMG Group ya. Karena mereka sudah sangat experience dan credible. Dan kedua, menurut saya walaupun one is a much bigger company than Everest Media, tapi I always feel that we all have our own blind spots in a sense yang kita bisa saling complementary. Perjanjian kerjasama ini meliputi komersialisasi ruang iklan, eksplorasi pengembangan IP bersama, hingga pemanfaatan jaringan media masing-masing pihak untuk mendorong efisiensi dan perluasan pasar. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Yudi Permana, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Serangan balasan dilakukan Iran menewaskan 3 warga Israel. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.